maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata huda. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa ittiba' wa ibadah wa istifad wa hadal wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala huda wa dalalah ala al-khair wa silam wa radhi qurbi wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril faham wa khrijna min dhulumatil wahm. Wazidna ilma birahmatika kama akramina wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kajian fikih seputar ibadah haji, maka malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada babul udhiyah, yaitu bab yang membahas seputar kesunahan berkurban. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumid darin amin. Dia sunnatun muakkadatun. Dia berkurban ini adalah ibadah yang sunnah muakkadah yang ditekankan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat, yakni salat Idul Adha ya, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nabi SAW beliau tadi itu annahu sallallahu alaihi wasallam doha bi kabsyain amlahin akronain. Nabi SAW pun beliau berkurban dengan 2 kambing domba yang bertanduk. Dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam." Yaitu tidak ada amalan yang diamalkan oleh seorang manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala cintai melebihi daripada mengalirkan darah, yakni apa? Berkurban. Juga dinyatakan azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Besarkan, baguskanlah hewan kurban kalian, karena kelak hewan-hewan itulah yang akan menjadi kendaraan kalian di atas jembatan sirat. Nah, dan sepertinya sudah pernah kita bahas ya, bahwa berkurban ini juga menjadi simbolis bagaimana kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan sebagian harta kita ya untuk membelikan hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu yaitu ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu sebagai simbolik bahwa ketika Nabi Ibrahim diutus untuk menyembelih putranya sendiri dan telah ditidurkan itu putranya pun menyetujui perintah tersebut, selama itu dari Allah wa ayahku, maka laksanakanlah. Engkau akan mendapati diriku adalah orang yang legowo. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih ternyata apa? Fadainahu bidibin azim, diganti sama Allah. Nabi Ismail itu posisinya diganti dengan apa? Dengan kambing yang besar. Nah, ini simbolis Allah Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim seberapa taat dirinya kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika diperintah menyembelih anak laki-laki yang beliau tunggu cukup lama waktu tadi, beliau mau berapa? Berkurban. Maka dari itu berkurban adalah ibadah pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Umirtu bin nahri wa sunnatun lakum." Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban, dan itu menjadi ibadah sunnah untuk kalian. Bahkan dikatakan ketika orang disunahkan menyembelih hewan kurban dengan dia tadi itu seorang muslim baligh mampu, kemudian meninggalkan, maka meninggalkannya ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada pendapat yang menyatakan hukum berkurban ini wajib. Ada pendapat yang menyatakan demikian. Maka dari itu berkurban ini bahkan fadilahnya melebihi daripada sedekah sunnah, gitu ya. Disunahkan bagi siapa? Bagi seorang merdeka beragama Islam dan rasyid. Rasyid niku memiliki cara pemikiran yang baik, bukan orang yang gak paham dalam bermuamalah, orang yang suka menghambur-hamburkan uang, gitu ya. Misalnya anak kecil beli air minum seharga 5.000 dia beli 20.000 misalnya, mudah dibohongi. Ini enggak rasyid. Rasyid itu apa? Kalau definisi dalam fikih, man yuslihu li amri dinihi wa dunya.
Rasyid itu orang yang bisa mengelola dengan baik urusan dunia maupun agamanya. Jadi ketika orang merdeka muslim rasyid, ya, maka disunahkan untuk berkurban. Tentunya untuk seorang yang memiliki lebihan harta, ya, untuk hari raya, malam harinya dan 3 hari tasyrik. Jadi punya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal selama 4 hari. Selebih itu masih ada harta yang bisa dibelikan untuk berkurban, maka dia termasuk orang yang disunahkan berkurban dan makruh jika tidak berkurban. Nah, kemudian dikatakan bahwa ketika seorang memiliki sebuah keluarga, maka kesunahan berkurban ini hukumnya sunnah kifayah untuk satu keluarga tersebut. Jadi misalnya ada seorang ayah punya istri, punya anak-anak. Istri dan anak-anak ini tentu dinafkahi oleh dirinya. Nah, kemudian ketika salah satu daripada ahli keluarga tersebut berkurban, maka kesunahan itu gugur dari satu keluarga itu tadi. Namun bukan otomatis semua mereka dapat pahala bareng-bareng, bukan ya. Jadi yang dimaksud sunnah kifayah ini maksudnya apa? Ketika salah satu dari anggota keluarga ada yang berkurban, maka kesunahan itu gugur daripada yang lainnya. Tapi kalau yang lainnya berkurban juga, itu tetap dapat pahala sunnah. Tapi tuntutan muakkadah yang ditekankan tadi itu cukup dengan salah satu di antara mereka tadi itu. Adapun kok misalnya yang berkurban itu menghadiahkan, memohon kepada Allah agar pahalanya itu dibagi untuk dirinya dan keluarganya, itu Imam Romli mengatakan boleh. Jadi al-isyrak fin niyah, jadi berserikat di dalam pahala, ya, itu diperbolehkan. Bahkan ulama mengatakan sekalipun niatnya menyembelih itu kan untuk dirinya sendiri dan disembelih, kemudian dia niatkan, ya Allah, ini tadi hewan kurban saya tadi itu saya niatkan pahalanya untuk saya dan istri dan anak-anak saya. Nah, itu boleh. Jadi tetap atas nama satu orang, tapi pahalanya dibagi beberapa orang. Nah, itu boleh. Kalau kambing kan 1, kalau onta bisa 7, kalau sapi bisa 7 nama. Seperti itu. Wala tajibu illa bin nadri, dan berkurban ini dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak bisa menjadi wajib kecuali ketika dinadarkan. Misalnya dia bernadar, kalau hajat saya terpenuhi, nadar kurban di hari raya Idul Adha, maka langsung jadi wajib. Atau misalnya dengan mengatakan wa biqauli hadhihi udhiyah atau au ja'altuha udhiyatan. Misalnya dia mentakyin ini kan apa? Mentakyin itu menentukan secara spesifik hewan kurban. Ya, dia misalnya mengatakan ini adalah hewan kurban. Atau dengan dia menyatakan saya jadikan hewan ini adalah hewan kurban, maka itu pun menjadi nadar dan menjadi wajib. Dan ini pembahasannya cukup panjang sebetulnya, cukup panjang. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar, ya, dan Imam Romli, mereka pun menyatakan meskipun orang yang mau berkurban tadi tidak paham bahwa kalau sekedar ngomong, lupa itu kambing buat apa? Oh iya, ini hewan kurban. Ini kita bicara masalah pendapat yang kuat dulu ya. Kalau dia mengatakan ini hewan kurban atau saya jadikan ini hewan kurban, maka itu jadinya nazar, jadinya wajib. Nah, konsekuensinya kalau wajib memang kenapa? Kalau itu jadi wajib, jadi nazar, maka yang berkurban tidak boleh makan dagingnya meskipun cuma 1 gram. Tidak boleh ikut makan. Kalau apa? Kalau kurbannya tadi itu wajib. Tapi As-Sayyid Umar Basri, beliau memberikan pendapat yang meringankan. Yaitu apa kata beliau?
ketika ada orang punya hewan kurban, kemudian dia menyatakan ini hewan kurban atau ini hewan kurban saya. Kalau yang dimaksud itu hanya memberikan informasi bahwa ini loh hewan kurban saya. Kalau cuma memberikan informasi maka tidak jadi otomatis menjadi nadar. Tapi kalau kata Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, otomatis jadi nadar. Makanya nggak perlu. Atau kalau kita mau ngomong pun kita tambahin bahasanya apa? Ini adalah hewan kurban sunnah saya. Ini adalah hewan kurban sunnah saya. Tapi kalau ini hewan kurban saya atau ini saya jadikan hewan kurban, itu kalau pendapat yang kuat jadi nadar, jadi wajib, tidak boleh ikut makan. Tapi kalau kata Syekh Umar Basri, kalau dia tadi itu menunjuknya itu hanya memberikan informasi, ini kambing yang mau saya jadikan kurban, bukan dia menetapkan, mewajibkan kepada kambing itu, maka tidak jadi nadar, ya, melainkan tetap menjadi kurban yang sunnah. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi hewan itu dijadikan kurban, ya, illa kecuali al-ibil, yaitu berupa onta, wal bakor, dan sapi, wal ghanam, begitu juga kambing. Ya, meskipun ada pendapat yang menyatakan apa? Bisa pakai kuda. Dan ada pendapat yang lemah sekali yang menyatakan bisa pakai ayam atau bebek. Gitu. Menyatakan apa? Bisa. Jadi ya, ini pendapat yang lemah sekali. Namun sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ya kalau ada onta, sapi, ya kambing. Maka selain ketiga hewan itu ya tidak bisa dijadikan kurban. Atau misalnya kambing ya berperanakan dengan hewan selainnya, maka itu pun juga tidak bisa dijadikan kurban. Kecuali kalau bapak ibunya ini beda hewan, tapi sama-sama hewan kurban. Misalnya apa? Bapaknya sapi, ibunya kambing misalnya. Ya. Nah, ini masih bisa. Soalnya apa? Dua-duanya termasuk hewan yang bisa dikurbankan. Wa afdaluha, lah paling afdal apa kurban ini? Badanah, tentunya apa? Unta. Ya, tentunya unta. Di Indonesia ini ada kok yang ternak unta. Saya pernah lihat videonya. Cuma dijual mahal sekali, dan itu pun dijualnya ke apa namanya? Taman-taman safari gitu. Ke kebun binatang. Tapi ini misalnya anti mainstream ya, tuh semua kok. Ini apa? Unta apa? Ya itu paling abdul. Oke. Summa bakara, kemudian yang nomor 2 ranking 2 apa? Sapi. Summa dhaina, kemudian kambing domba. Kambing kibas. Summa anzun, kemudian kambing Jawa, kambing kacangan. Dikatakan, lu kenapa kok seperti itu? Ya, karena urutan daripada banyak dagingnya tadi itu ya, banyak dagingnya. Wasab usyiyahin afdalu minal badana. Misalnya gini, ada orang punya 7 kambing dan 1 unta. Atau ginilah, orang punya uang bisa buat beli 1 unta, tapi bisa juga buat beli 7 kambing. Mana yang lebih afdal? Dikatakan bahwasanya apa? Wasab usyiyahin, 7 daripada kambing, ya, kambing gibas yang afdal minal badanah, itu lebih afdal daripada unta atau daripada sapi, gitu ya. Kenapa ya? Tadi itu sekali lagi karena dagingnya lebih banyak, kemudian mengalirkan darahnya juga berkali-kali. Ya.
Dan dikatakan bahwasanya apa? Wa kasratus zaman afdal min kasratil adad. Bahwa yang nilainya lebih tinggi tentunya karena apa? Dia lebih besar, lebih banyak daging, itu lebih afdal daripada berjumlah tapi yang kecil. Sehingga dikatakan fasaminatun afdal min hazlataini wa in kanata dzakarain. Misalnya gini, ada satu kambing ya perempuan tapi gemuk besar. Ada lagi dua kambing kecil, misal kambing perempuan berapa? 5 juta atau 4 juta, gede sekali. Sama ada kambing 1.300.000 laki 2. Mana yang lebih afdal? Yang 4 juta atau 5 juta kambing perempuan satu tadi itu yang gemuk, itu lebih afdal daripada apa? 2 kambing laki yang kecil. Kemudian di sini yang unik sekali dalam syariat ada afdoliyah, yaitu urutan yang paling afdol dari segi warna. Wa afdoluha al-baydha, paling afdolnya onta, sapi atau kambing itu apa? Al-baydha, yang warnanya full putih. Itu paling afdol. Wallahu a'lam ya. Cuman kalau yang di kita sekarang ada di Indonesia ini justru yang paling gede itu apa? Limousin. Limousin warnanya apa? Kemerahan. Gitu ya. Afdalua baydha. Summa safra, kemudian yang warnanya kekuningan. Summa al-afra. Kemudian dia ini warna dasarnya putih tapi ada sedikit corak coklat atau hitamnya. Jadi enggak full putih tapi apa? Ada sedikit corak, itu lebih turun afdalnya. Summa al-balqa, kemudian yang dominan hitam. Jadi kalau yang sebelumnya itu yang ranking 3 apa? Afro itu putih, ada corak hitam sedikit. Kalau balqa ini kebalikannya. Hitam tapi ada sedikit sentuhan corak putihnya. Summa sauda, kemudian yang full hitam. Summa al-hamra, kemudian yang full apa? Full merah. Ini wallahu a'lam ya. Tapi pendapat yang muktamad dikatakan bahwa sapi atau kambing atau unta yang merah itu lebih afdal daripada yang hitam bercorak putih tadi. Jadi ranking berapa? Jadi ranking 3 yang merah tadi. Putih polos, kuning, putih bercorak, merah. Nah, ini yang lebih apa? Yang urutan yang paling afdal. Ulama berbeda pendapat. Ini sebagaimana hadisnya Nabi ya. Apa yang menyebabkan ada urutan afdoliyah seperti itu? Ada yang mengatakan yang pertama lita'abud, wallahu a'lam, enggak bisa diketahui alasannya. Entah kenapa Nabi mengatakan demikian. Ada lagi pendapat yang mengatakan li husnil mandor. Karena kalau kita lihat urutan tadi itu yang putih polos, kemudian yang kuning, yang putih bercorak hitam sedikit. Nah, itu yang putih itu kan yang paling bagus, enak dilihat. Kemudian berikutnya. Wakil aliti billaham. Ada yang mengatakan karena yang putih itu dagingnya lebih enak. Ya. Kemudian kuning tidak seenak putih. Kemudian putih ada coraknya nggak seenak kuning dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Pendapat ya. Namun dikatakan bahwa mana yang lebih afdol, laki apa perempuan? Dikatakan yang laki lebih afdol. Sekalipun warnanya kalah afdol daripada perempuan. Misalnya ada laki tapi warna merah, perempuan tapi warna putih. Mana yang lebih afdol? Laki tetap. Sekalipun warnanya lebih turun, yaitu apa? Warna merah tadi. Tapi kalau misalnya yang perempuan tadi itu lebih besar, maka yang perempuan dan belum pernah melahirkan itu lebih afdal daripada perempuan tapi sudah pernah punya anak, kambing, sapi atau untanya tadi itu. Kenapa? Li'annaha atyab wa artab lahman minhu. Ya.
Gara-gara apa? Kalau perbandingannya perempuan yang besar sama laki yang kecil, maka perempuan. Kenapa? Perempuan tapi yang dengan catatan apa? Belum pernah melahirkan ya. Ini belum pernah dikawinkan. Karena dagingnya lebih enak dan lebih lunak dikatakan. Tapi kalau perempuannya ini sudah pernah punya anak, ya tetap afdol apa? Yang laki. Urusannya demikian, tetap afdol yang laki. La ilaha illallah. Sehingga yang paling afdol itu apa? Ya laki, gemuk, putih, wis komplit. Gemuk, putih, laki. Paling apa? Paling afdol. Kemudian kita masuk syarat-syarat sekarang. Wa syartuha minal ibil, adapun persyaratan daripada hewan kurban unta an yakuna laha khamsu sinin tamah. Kalau misalnya unta maka minimal harus sudah berusia berapa? 5 tahun. Di unta ini syaratnya harus sudah 5 tahun baru bisa dikurbankan. Wa minal bakar wal ma'as sanaten tamaten. Kemudian kalau sapi atau kambing Jawa, kambing kacangan, maka minimal harus sudah berusia 2 tahun. Wa minadhani, adapun kambing kibas, domba, ini lebih ringan. Yaitu 1 tahun ya sudah cukup. Atau misalnya lebih dari 6 bulan tapi giginya sudah poel, itu juga apa? Nah, poel ini gimana kita caranya tahu? Ya kita tanya kepada penjualnya. Atau misalnya kadang ada penjual itu yang nakal. Kenapa? Giginya sengaja dicabut dulu, belum waktunya poel sudah apa? Sudah dicabut gigi bagian depan tadi itu. Biar laku dibuat kurban. Nah, itu ya, tanggung jawab antara dirinya dengan Allah. Tapi kita ketika mau tanya apakah ini sudah cukup umur atau tidak, poel atau belum, urusan itu kita kembalikan kepada ahlinya. Siapa? Ya, perawat daripada hewan tadi. Adapun dia berbohong atau tidak, ya itu hubungan antara dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian itu syarat dari usia ya. Syarat yang berikutnya yaitu tentang kaitannya kualitas daging daripada hewan yang dikurbankan. Sehingga dikatakan wala takuna jarba wa in qalla. Yaitu hendaknya hewan tadi itu baik unta, sapi atau kambing tidak terkena penyakit apa? Kudis gitu, gatal-gatal. Yang sekiranya bisa mengurangi apa? Dagingnya atau bisa menurunkan nilai daripada hewan tadi itu. Wala syadidatul araj, dan tidak sah juga kalau berkurban hewan yang sangat pincang sekali. Sekiranya dia selalu terlambat kalau digembala, tidak bisa. Wala ajfa, atau yang kurus sekali sampai apa dikatakan bagian daripada otaknya itu mengecil. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, ada 4 macam hewan yang tidak sah dikurbankan, yaitu al-aurat al-bayyin auruha, kata Nabi. Yang pertama hewan yang salah satu matanya itu nggak bisa lihat. Wal maridhu al-bayyin maraduha, hewan yang sakit yang jelas apa sakitnya, sakit misalnya. Wal arja al-bayyin arjuha, yaitu apa? Hewan yang pincang tadi. Wal kasira, dan hewan yang patah. Tidak ada. Wala majnunah, gitu ya. Kemudian hewan yang kena penyakit gila. Nah, gimana kita tahunya kalau itu gila? Ya kesehariannya tidak seperti hewan pada umumnya. Gitu ya, muter-muter sendiri, misalnya apa namanya, bentur-benturkan kepalanya terus. Wala amya wala aura. Begitu juga tidak sah
hewan yang buta, wala aura, atau salah satu matanya tidak bisa melihat. Wala maridah, maradon yufsidulah muha. Begitu juga tidak sah ketika berkurban dengan hewan yang sakit, sekiranya penyakit tadi itu merusak daripada kualitas dagingnya. Gitu. Begitu pula disyaratkan wa an la yabina syai'un min uduniha wa in qalla, yaitu tidak ada yang gerupil daripada telinganya sekalipun itu sedikit. Jadi gerupil itu apa? Terpisah ya, terpisah. Tapi kalau cuman sobek, tapi tidak apa? Tidak sampai lepas, maka itu masih bisa. Dimaksud ini apa? Yabin, yaitu terpisah, gerupil, putus bagian daripada telinganya. Ya, tidak boleh ada yang berkurang daripada telinganya, aulisaniha atau apa? Atau lidahnya, audhariha atau susu daripada hewan kurban tadi itu, ya. Au aliyatiha atau bagian daripada pinggul pantatnya tadi itu tidak boleh ada yang berkurang. Jadi betul-betul harus yang standar tadi itu sempurna. Wala tadhaba jami' asnaniha, tidak boleh juga hewan kurban yang ompong, tidak ada giginya sama sekali, itu pun tidak bisa dijadikan hewan kurban. Berbeda kalau masih ada giginya, meskipun mayoritas udah ada, tapi masih tersisa, dan yang tersisa itu tidak mengganggu makannya hewan tersebut. Yani dia masih bisa berisi dengan sisa giginya, maka itu masih boleh. Kemudian juga tidak sah sebetulnya berkurban menggunakan hewan yang hamil. Nah, maka ini penting ya, ketika kita akan berkurban, kita tanyakan terlebih dahulu apakah ini hamil atau tidak. Dan nanti kalau udah sah hewan kurban ini jadinya apa? Istilah fikihnya ya syatul lahmin. Ya, kita hanya nyembelih kambing untuk kita bagi-bagikan, untuk kita infakkan. Dapat pahala enggak? Ya dapat pahala bagi-bagi daging aja. Tapi ibadah kurbannya tidak dapat karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian lanjutnya syaratnya itu apa? Wa an yanwiyat tadhiyah biha inda dzabhi au qablahu, dan hendaknya berniat menyembelih ya dengan hewan tersebut inda dzabhi, ketika prosesi menyembelih tadi itu, au qablahu atau sebelum menyembelihnya tadi itu. Nah, itu harus diniatkan. Kemudian diniatkan ini kita penyembelih pengorban itu sendiri atau kita menyembelih atas nama siapa gitu ya. Itu diniatkan ketika menyembelih. Nah, jawaban
Jadi niat ketika berkurban itu ketika menyembelih. Nah, bolehkah kita menyembelih atas nama orang tanpa seizin orang tersebut? Kan tidak diperbolehkan. Dan nggak bisa surprise-surprisean gitu ya. Misalnya dia nyembelih kan, kemudian bapaknya masih hidup misalnya. Pak, alhamdulillah tadi jenengan saya kurbankan. Duh, tidak seizinnya. Nggak bisa. Ya, ini tidak sah atas nama siapa? Bapaknya. Sehingga harus minta itu dulu. Misalnya Pak, ini ada rezeki gini. Jenengan saya kurbankan ya di sini. Oh iya, terima kasih. Kasar untuk kita, Pak. Tapi adapun keluarga atau kerabat atau siapapun yang sudah wafat, bisakah kita kurbankan? Kita niatkan kurban. Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang kuat menyatakan tidak bisa, selama beliaunya tidak berwasiat. Nah, kecuali kalau mayit tersebut dahulu pernah berwasiat. Misal bilang ke anaknya, "Nah, pokoknya setelah bapak wafat, ketika hari raya Idul Adha, maka bapak mau dan mengizinkan untuk dihadiahkan kurban." Nah, kalau sudah berwasiat demikian sampai kiamat misalnya mau dikurbankan setiap Idul Adha, bisa sah dan sampai pahalanya kepada orang yang terkait. Tapi kalau nggak berwasiat, tidak pernah berwasiat, maka pendapat yang kuat menyatakan tidak sah. Tapi ada pendapat yang lemah menyatakan sah sekalipun tidak pernah berwasiat. Jadi kita misalnya ada orang nyembelih sapi, ya atas nama dirinya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, dan orang tuanya sudah meninggal, nah itu diperbolehkan. Ada pendapat yang menyatakan apa? Demikian. Mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang bertanyakan di sini? Ya. Apabila punya kambing kan, Ya. dinadarkan kalau tahun depan ini Idul Adha mau dikorbankan. Ya. Nah, ternyata kambing yang dinadarkan itu katakanlah kecelakaan, mengakibatkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Itu apakah disuruh ganti yang lain atau gimana? Harus diganti yang lain yang senilai kambing itu tadi. Diganti yang, karena kalau itu nggak sah sekali. Bahkan hewan yang hamil pun kenapa kok dinyatakan nggak sah dijadikan kurban? Karena dinyatakan apa? Dagingnya berkurang dengan hamil tadi. Jadi kan ibadah kurban ini nggak main-main soalnya. Dan yang sampai kepada Allah Gusti Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darahnya, kemudian dagingnya. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kalian yang mendorong kalian untuk berkurban tadi. Jadi berkurban dengan senang hati, berkurban dengan apa ya? Atas dasar karena Allah. Tapi kalau berkurban karena pantas-pantasan misalnya ya, aduh udah pantas untuk saya udah kurban, gitu ya. Atau malah dijadikan konten ya. Ya wes, maksudnya Allah nggak butuh itu gitu. Allah nggak butuh itu. Mungkin ada lagi? Oke. Kalau satu kambing misalnya dilihatkan untuk kurban bisa. Nah itu tadi
Kalau diniatkan atas nama satu keluarga tidak bisa. Karena yang bisa niku yang melebihi satu ya sapi atau unta. Itu pun boleh nama 7 orang. Nah, tapi kalau pahalanya bisa. Jadi misalnya kayak tadi itu keluarga yang korban siapa? Bapaknya, kepala keluarganya. Atas nama satu orang, tidak bisa atas nama 2 atau lebih. Nah, tapi ketika satu daripada sebuah keluarga itu berkurban, maka tuntutan kesunahan berkurban kepada mereka telah gugur. Kenapa? Soalnya sudah ada yang kurban. Namun untuk pahala berkurban, pendapat Imam Romli mengatakan bisa, yaitu mengatakan kepada Allah, misalnya diniatkan aja, ya Allah kurban saya tadi itu saya niatkan pahalanya untuk saya dan semua keluarga saya, itu bisa. Tapi kalau atas nama satu orang. Lagi? Sekarang kan kalau beli kambing ada yang mah dilihat kasih gambar tok gitu. Oh ya? Iya, aku beli satu bos. Ini atas nama aku gini. Iya. Dapat ternyata disembelih ambil. Kita kan nggak tahu lebih disembelih di mana luar kota kan. Oh iya. Terus yang tanggung jawab siapa ya? Ya tetap yang pertama kurbannya nggak sah. Kemudian yang kedua, kalau kurbannya kan sudah sah ya. Terus kalau masalah jual beli dia syaratkan enggak? Kalau misalnya gini, kalau hamil anak saya tidak jadi loh ya. Kalau hamil maka saya tidak jadi beli loh ya. Nah itu bisa sesuai syarat kalau itu. Ya berarti yang rugi siapa? Ya sing jualan kambing kan gitu. Tapi kalau misalnya tanpa syarat dan dia ada kecerobohan dalam membeli itu, ya wes, ya dia tadi itu. Yang beli ya. Ya sih ya. Ya nih dibilang dapat pahala enggak? Ya udah, Pak. Cuman ya pahala bagi-bagi daging gue. Tapi yang mahal kan itu apa? Soalnya apa? Kalau sekedar menyembelih, yo selama setahun kapanpun bisa-bisa aja, mungkin aja gitu kan. Tapi ini yang mahal ini momennya gitu loh. Cuman 4 hari toh. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah wis. Itu yang penyembelihan di situ diniatkan kurban yang bernilai apa? Yang bernilai sangat tinggi sekali. Ada lagi? Dulu tuh pernah di musola ada kambing itu yang hilang, telurnya hilang satu. Telurnya hilang satu. Itu gimana? Tapi masih hidup. Allah itu juga ya. Sebentar. Wallahu a'lam. Cuman coba jadi PR ya. Kalau yang disebutkan kan tadi itu ya, yaitu pokoknya sesuatu yang memungkinkan untuk dimakan. Jadi seperti tadi itu, lidah kan dimakan ya, telinga ya ada aja yang makan kan, apa di kota apa biasanya, kikil apa gitu kan. Kemudian ya tadi itu. Tapi itu juga memungkinkan dimakan sebenarnya. Dimakan ya. Coba cek lagi, enak lagi. Oke. Wallah alam. Ad-doir sih ya tidak boleh ya. Nanti saya masukkan. Gimana Pak? Soalnya ya korban minta saya nanya. Yang apa? Yang korban minta saya nanya dagingnya itu bisa aja ya. Maksudnya dia yang ngasih kambing. Lah ya, misalnya ada orang berkorban. Terus dia pesan dagingnya nanti yang bagian ini saya ambil ya. Oh iya, tidak masalah. Enggak masalah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bahwa berkurban itu kan nanti syaratnya itu apa? Harus ada bagian daging yang diberikan kepada fakir miskin, karena kurban ini apa? Harus 2, penyembelihan dan pemberian kepada fakir miskin.
nyembelih tok, tapi semua dimakan sendiri, tidak kurban namanya. Atau bagi kepada makan miskin, tapi bukan penyembelih dengan niat kurban, ya udah jadi kurban. Jadi harus atas niat kurban dan harus ada pembagian kepada fakir miskin dengan tata caranya, harus mentah, dan insya Allah kita akan wajib kemana akan datang. Jadi kalau misalnya sekedar milih-milih gitu, ya nggak ada masalah. Jangan kita perketat ya. Soalnya nanti orang kapok gitu loh. Aduh, saya biasa gitu soalnya. Wallahu a'lam. Misalnya ada salah satu anggaplah masjid atau yayasan atau apa yang menjadi penyalur hewan kurban. Nah, mungkin dia biasa, kan ada sebagian orang itu kalau di Tuban ya nyembelih di siapa namanya? Pak Aki itu. Itu kan memang pemelihara, jualan kambing juga, motongin kambing juga. Lah, ada orang yang tadi itu, kan bebas ya, mesti kambingnya dia sendiri. Dia bawa kambing, ya, kemudian penyembelihannya besok akan dibahas bahwa sunnah menyembelih sendiri. Tapi kalau nggak bisa boleh diwakilkan. Misalnya Pak Aki ini saya hewan kurban, sunnah saya wakilkan ke jenengan, tolong disembelihkan. Nanti saya minta misalnya bagian sampil, misalnya ke bagian ini, ya bebas, masalah apa? Dia yang berkurban. Namun harus ada bagian daripada daging yang diberikan kepada fakir miskin. Itu nanti dibagi ada 3, disimpan bagi fakir miskin sama hadiah untuk orang yang mampu. Seperti itu. Tapi harus ada yang diberikan ke fakir miskin. Jadi pilih-pilih gimana? Ya ada apa-apa. Cuma ya tergantung ya, orang kan ada sing medit, ada sing ada yang dermawan gitu ya. Ada yang ngambilnya cuma sedikit tok, sisanya dibagi-bagi, ya itu ada. Ada yang baginya malah cuma sedikit tok, ya juga ada. Tapi ala kulli hal, mereka mau berkurban itu sudah sudah khair kabir, sudah kebaikan yang besar sekali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan sedikit, yaitu tentang fikih sosial ya, fikih sosial. Nah, kalau fikih nikah ya sebenarnya terkait, tapi ini kita masuk fikih sosial, yaitu tentang bagaimana sudut pandang agama Islam tentang kita bertetangga tadi. Karena kita itu bermuamalah dengan sesama manusia, pada hakikatnya kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki beliau menyatakan, al-jiwar haqqu azim, tetangga ini punya hak yang besar. Wal ihsan ilal jiran min ajali amalil iman, berbuat baik kepada tetangga ini di antara amal keimanan yang cukup tinggi. Fala yu'minu man la yaman jaruhu babaiko, maka tidak sempurna iman seseorang yang mana tetangganya tidak merasa aman daripada gangguan. Dan ini hadisnya Nabi SAW. Beliau suatu ketika bersumpah sebanyak 3 kali. Kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman seorang. Demi Allah nggak sempurna. Demi Allah nggak sempurna. Waduh, ini para sahabat lihat Nabi sumpah kok 3 kali, mengatakan laqad khaba wa khasir, sungguh merugi ya Rasulullah, sungguh celaka. Man hum ya Rasulullah, siapa orang yang kau maksud ya Rasulullah? Jawabannya tadi, man layak manjaru bahwa iko, yaitu seseorang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman daripada gangguan-gangguan. Dan gangguan ini hadirin, terkadang kita nggak merasa kalau itu gangguan. Misalnya ya kalau ada acara sesekali oke lah, dengan jam yang wajar. Lah ini jam 12 malam jedak-jeduk, sekalipun musiknya sholawat, oke? Meskipun musiknya sholawat, jangankan sholawatan, mengumandangkan iqomah di pakai mic masjid luar itu menjadi pembahasan para ulama. Saya punya guru namanya Dr. Zain Ali Drus. Beliau diantara yang pengecam
pengumandangan qomat pakai speaker luar. Karena speaker luar itu hanya apa? Adzan saja. Lah, qomat itu tidak seharusnya menggunakan speaker luar, pendapat beliau. Sampai beliau menyusun kitab tersendiri untuk membahas itu. Nah, kita bayangkan, nah kalau qomat aja seketat itu, apalagi musik, apalagi ini dan itu. Kita kadang nggak merasa bahwa itu apa? Bahwa itu mengganggu tetangga-tetangga kita. Baik dari musik, baik dari cibiran, ya, baik dari gangguan tangan atau lisan kita, gitu ya. Wa kana salaf as-salih radhiyallahu anhum ya'lamuna salah rajul wa ahli bi husni jiwarihim liman haulahu. Ajib. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu mereka tahu kebaikan orang, ya, atau kebaikan sebuah keluarga dari mana? Dari cara mereka berlaku kepada tetangga-tetangganya. Jadi tolak ukur nih orang bagus apa enggak dilihat dia ke tetangga gimana, bagus enggak, keluarganya ke tetangga gimana, ada masalah kah, ada cekcok kah, atau mereka damai, mereka saling menghargai, menghormati. Wa yus'alu 'anir rajul jiranu, ya. Dan ketika kita mau menilai seorang zaman dulu, ya, ketika kita mau tanya tentang orang, ini orang khair apa enggak, baik apa tidak perangainya, siapa yang ditanya? Tetangganya. Gimana Bapak Fulan ini, atau gimana Ibu Fulan ini? Fa in athnau khairan, jika mereka memuji kebaikan, oh Masya Allah Bapak Fulan ini, Masya Allah, kalau ada acara pasti hadir misalnya. Kemudian kalau ada tetangga yang butuh bantuan, ikut bantu. Kalau ada gotong royong, ikut gotong royong misalnya. Ya, gak pernah ganggu tetangga, selalu ingat dengan tetangga. Kalau mereka memuji dengan kebaikan, kana dzalik dalilan ala annahu minal khair al-muttabi'ina lisunan. Maka itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa dia orang yang baik yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Al-mutamassikin bi khuluqil hasan. Ini orang berarti berpegang teguh dengan akhlak yang baik. Wala khaira fi man yubghiduh jiranu. Tapi ketika orang tetangga-tetangganya ini rata, enggak suka. Nah, kalau tetangga 1 2 ya mungkin lah ada indikasi-indikasi yang lain ya, mungkin ini dari. Tapi ini saya tidak ada yang suka misalnya. Udah ini tidak ada yang suka sama saya gara-gara hasut, ini gara-gara iri. Iya nih 1 2 iri. Ini kompak ya. Serentak mereka mau menyatakan tidak suka. Ya ini bukan salahnya, bukan dari mereka. Ya kamu ada hal yang harus apa? Diintrospeksi berarti. Udah ini tidak suka orang-orang sama saya ini gara-gara hasut ini. Cross check dulu apa sebabnya. Gitu ya. Jangan-jangan gara-gara knalpot kita terlalu banget. Knalpot apa? Blong ya? Hah? Blong ya? Udah ini hasut gara-gara saya pernah knalpot bagus, bukan knalpot yang bagus. Ngerusoi gitu namanya ya. Itu knalpot yang mengganggu orang. Tidak ada kebaikan, kata Sayyid Muhammad, orang yang dibenci oleh para tetangganya. Sehingga kata beliau, wa min sa'adatil mar'il muslim, di antara bentuk kebahagiaan seorang muslim yaitu apa? Al-maskan al-wasi', yaitu punya tempat tinggal yang cukup luas. Wal jar as-salih, punya tetangga yang baik. Wal markab al-hani, punya kendaraan yang enak. Awes ini punya rumah yang layak, yang luas, punya tetangga baik, punya kendaraan. Walidha wasa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam anisa khususan bil ihda ila jiran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu berwasiat mengingatkan lebih-lebih kepada kaum perempuan untuk apa? Sering-sering memberi hadiah, sering-sering berbagi kepada tetangga. Ngirim-ngirimin apa? Kepada tetangga. Khususnya perempuan gitu ya. Wallahu alam, kayaknya kalau orang laki itu kan datang keluar mungkin kerja, pulang. Intinya tidak begitu banyak interaksi mungkin ya dengan tetangga. Tapi kalau perempuan ini kan apa? Gesekan sedikit berbahaya. Nah, untuk meredam adanya gesekan,
yaitu dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Tidak ada itu hasud, tidak ada itu iri, tidak ada itu ini dan itu. Ketika tetangganya mudik, ketika tetangganya pergi, siapa yang jaga? Ya tetangga-tetangganya. Beliau SAW bersabda, ya nisa'ul muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahkiranna jaratu li jaratiha, jangan sampai ada seorang wanita yang merendahkan tetangganya. Walau faros nasyah, sekalipun kendaraan mereka itu apa? Seekor kambing. Meskipun tumpahan itu apa? Kambing, jangan direndahkan. Waqad kana min du'ai Nabi SAW, bahkan di antara doanya Nabi SAW itu apa? Allahumma, ya Allah, aku inni a'udzubika, berlindung kepadamu, min jarisu fi daril muqam, daripada tetangga yang jelek kelak di tempat tinggal yang abadi. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena kalau tetangga di dunia ini mungkin bisa berpindah-pindah, entah orangnya pindah rumah atau entah wafat digantikan dengan anak keturunannya. Tapi kalau di akhirat tetangga itu selamat-selamanya, kanan kiri depan belakang kita apa? Ya abadi demikian. Mudah-mudahan kita tetangganya yang baik-baik ya, amin ya rabbal alamin. Kelak di akhirat. Wa qala syair, ini ada syair yang unik sekali. Ya lu, jadi gini, syair ini latar belakangnya ada orang jual rumah. Nah, ketika dia menjual rumahnya, banyak orang yang mencela. Lu kenapa kamu jual itu rumahnya? Emang kamu kenapa? Gitu ya. Kenapa kamu jual? Akhirnya cibiran orang-orang tadi itu dijawab dengan menggunakan syair yang mengungkapkan apa alasannya kok sampai pindah rumah. Yalumunani anbi'tu birrukhasi manzili. Mereka mencela kepadaku, menyatakan saya ini kalau jual rumah ini kemurahan kamu jual rumah. Kenapa? Dijawab, mereka mencela-cela saya, menyatakan saya ini jual rumah ini kok harganya terlalu murah. Walam ya'lamu jaran hunaka yunawisu. Saking mereka ini tidak tahu bahwa tetanggaku di rumah yang saya jual itu semuanya apa? Orang-orang yang tidak baik. Ada sing tukang rasan, ada sing iri, ya, ada yang ini dan itu. Fakultu lahum, maka aku ungkapkan kepada mereka, kuful malama, fa innama, berhentilah daripada mencela-cela saya. Kenapa? Karena sesungguhnya bijironiha taghludiyar wa tarkuf. Rumah itu mahal atau murahnya tergantung juga diantaranya apa? Siapa rumah-rumah samping daripada rumah tersebut. Dari rumahnya itu dekat sama siapa? Dekat sama rumahnya orang soleh misalnya. Wah, ya mahal ini rumah. Ya kalau tolak ukur orang zaman sekarang misalnya ya, rumahnya tetangganya siapa? Raffi Ahmad. Waduh, ya mahal. Gitu ya. Tetangganya siapa ini? Tetangganya pejabat. Mahal deh. Tetangganya siapa? Orang ini dan itu. Tapi ketika tetangganya siapa? Orang banyak kasus. Aduh, ya wis pindah. Paham ya? Jadi kata beliau, bijirani taghludiyar wa tarkuf. Rumah itu bisa menjadi mahal, bisa menjadi murah. Di antaranya pertimbangannya itu apa? Tetangga, orang sekitar daripada rumah tersebut. Al-makanu bil makin dikatakan. Tempat itu bisa menjadi istimewa atau menjadi tidak ternilai, tergantung siapa yang menempati tempat tersebut. Meskipun mungkin di dalam kampung, meskipun mungkin ya bangunannya belum terlalu baik, tapi ketika rumah itu misalnya ditempati oleh seorang wali, ya, rumah tersebut ditempati oleh seorang yang solehah, maka menjadi apa? Sangat bernilai sekali. Tetangga pun juga demikian. La ilaha illallah. Wal jar al kafir lau hakul jiwar.
tetangga itu sekalipun dia non muslim tetap punya satu hak, yaitu apa? Hak tetangga. Tidak boleh kita ganggu. Ini biar masuk Islam ini, setel salawatan ya. Double barzan. Tidak boleh, mungkin dia punya anak kecil, mungkin dia nggak bisa istirahat, mungkin ada orang tua, tidak boleh, haram. Tetangga non muslim punya satu hak, tetangga plus muslim punya dua hak. Ya, kalau tetangga kafir kan dia punya satu hak, itu apa? Hak tetangga. Tetangga muslim punya dua, hak tetangga dan hak sesama muslim. Waljar al muslim al qarib, sudah tetangga, Islam kerabat lagi. Waduh, hukuku salasan. Maka dia punya tiga hak yang harus kita tunaikan. Yang paling berat yaitu apa? Hak sesama Islam, hak dia tadi itu tetangga kita, dan hak adanya apa? Adanya kekerabatan. Dan masih ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Gue yang mau ikut. Banyak absen. Mana Mas Jody ya? Iya, Mas Ridho. Kumpulan masjid katanya. Oh. Di Jenuh. Enggak tahu ya. Mungkin di Jenuh. Soalnya pulang di rumah Jenuh. Iya. Oh, istrinya ikut dia? Iya, istrinya ikut.